Pemirsa, masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesan pian yang hanya bergabung, berikut Habar Banjarmasin utama hari ini. Kapal takbut Kidaung 3 yang sedang sandar di pinggiran Sungai Barito Hulu, Kelurahan Pambuan, Banjarmasin Barat, Minggu petang 20 Desember 2020 disenggol kapal tanker MT Ocean River bermuatan BBM hingga menghantam sejumlah rumah. Akibat peristiwa ini, 3 rumah mengalami rusak parah dan 11 orang penghuninya harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami luka cukup serius. Akibat meluapnya air sungai Martapura, ratusan rumah di Desa Melayu Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar terendam banjir. Banjir yang merendam kawasan ini sudah terjadi selama sepekan. Memasuki musim tanam padi, puluhan petani di Desa Mandurian Hilir, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, melakukan aksi pembasmian hama tikus meresahkan dengan cara keroyokan. Sebanyak 1.265 personel akan dikerahkan untuk pengamanan Natal tahun 2020 dan Tahun Baru 2021 mendatang. Pelanggar protokol kesehatan di saat Natal dan Tahun Baru akan ditindak tegas oleh petugas. Polda Kalsel Senin siang kemarin melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Lilin Intan 2020 untuk persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru. Apel gelar pasukan berlangsung di halaman Mapolda Kalsel, dipimpin Gubernur Kalsel Sabiri Nur, diikuti Kapolda Irjen Pol Rikwanto dan Rem 101 Antasari Brigjen TNI Firmansyah, serta pihak terkait lainnya. Gubernur Kalsel Sabiri Nur mengatakan polisi, TNI, pemerintah, dan instansi lainnya serta masyarakat harus bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai, khususnya untuk perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. Ia berharap pergantian Tahun Baru membuat semua masyarakat bahagia, namun jangan mengabaikan protokol kesehatan. Dan kita tentunya berupaya secara sungguh-sungguh kuat, kemudian juga terpadu dimotori oleh Polda Kalimantan Selatan bersama seluruh jajaran Forkopimda untuk menjaga suasana perayaan Natal 2020 tahun 2021 itu bisa kita berharap dapat berjalan dengan aman, nyaman, dan masyarakat kita semuanya bisa dalam situasi dan kondisi yang bahagia, ya. Sebanyak 1.265 personel yang terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan yang lainnya akan dikerahkan untuk pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru mendatang. TNI yang lainnya mengamankan orang pesta. Untuk tahun ini tidak ada. Jadi kalau ada masa di tahun baru kita bubarkan. Dan kafe-kafe tidak boleh terima orderan untuk pesta tahun baru. Ya. Jadi tidak ada kerumunan di tahun baru. Tidak ada pesta kembang api di Siring. Tidak ada lagi ada orang yang tahun baru. Semua harus stay di rumah. Kemudian di tempat-tempat objek wisata maksimal hanya 50. Kalau toh ada harus ditutup. Jangan sampai nanti tim yang akan nutup tempat objek wisata itu. Ya. Operasi Lilin Intan digelar selama 15 hari sejak 21 Desember 2020 sampai 4 Januari 2021 mendatang. Jika ada warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan seperti tidak memakai masker dan menjaga jarak, akan ditindak tegas oleh petugas. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahrulani melaporkan.
Kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan atau prokes menurun, sehingga kasus penyebaran COVID-19 kembali meningkat di Banjarmasin. Pakar epidemiologi Dr. IBG Dharma Putra mengatakan, saat ini kedisiplinan warga Banjarmasin menerapkan prokes menurun. Bahkan warga menganggap remeh pandemi COVID-19. Ia mengaku sering menemukan warga yang beraktivitas maupun menggelar kegiatan tanpa penerapan protokol kesehatan. Menurutnya hal inilah yang menyebabkan kasus penyebaran COVID-19 di Banjarmasin kembali meningkat. Tapi terus ternyata setelah kita lihat swabnya itu tidak 500 sampai 750 sehari. Itu satunya itu kita masih ragukan. Jangan-jangan 2 karena belum memenuhi syarat swabnya. Kan gitu. Tuh. Selanjutnya yang kita lihat adalah kinerja dari peran serta masyarakat. Ya, apakah memang masyarakat sudah menggunakan masker yang benar? Apakah masyarakat sudah menjaga jarak? Apakah masyarakat sudah menghindari kerumunan? Kalau yang itu saya melihat semakin lama semakin masyarakat semakin sadar melakukan itu. Cuman yang sering terjadi adalah pertemuan-pertemuan resmi dan tidak resmi. Dr. IBG Dharma Putra menambahkan, untuk menekan kembali penyebaran COVID-19, pemerintah daerah harus benar-benar membuat warga disiplin protokol kesehatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Pudael melaporkan. Protokol kesehatan atau prokes sukses diterapkan saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah Pilkada Gubernur Kalsel pada 9 Desember 2020 lalu. Baik pemilih maupun penyelenggara pilkada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mentaati protokol kesehatan dan tak ada laporan pelanggaran. Tim Kelompok Kerja Pencegahan COVID-19 Pilkada Gubernur Kalsel 2020 Senin kemarin menggelar rapat evaluasi di Aula Badan Penanggulangan Bencana dan Kesbangpol Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Rapat evaluasi ini digelar untuk mengetahui sejauh mana kesuksesan penerapan protokol kesehatan saat penyelenggaraan pilkada lalu. Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Hasnan Pauzan mengatakan, protokol kesehatan sukses diterapkan dalam pelaksanaan Pilkada Gubernur Kalsel 9 Desember 2020 lalu. Protokol kesehatan hasil evaluasi hari ini di beberapa kegiatan, di beberapa kesempatan dan laporan dari semua instansi yang terlibat dalam Pokja pencegahan COVID-19 ini, alhamdulillah tidak ada laporan pelanggaran protokol kesehatan di semua TPS dan di semua kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Jadi secara umum alhamdulillah protokol kesehatan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Nusa Selatan berjalan dengan sukses. Alhamdulillah dikabarkan dan diinformasikan bahwa protokol kesehatan pada saat hari H pemilihan para warga masyarakat utamanya penyelenggara dapat melaksanakan dengan baik. Karena KPU kan sudah menyiapkan segala standar yang harus dilaksanakan di TPS dan logistik yang kami kirim itu dilaksanakan dengan baik. Saat Pilkada Gubernur Kalsel 9 Desember lalu tak ada laporan pelanggaran protokol kesehatan di semua tempat pemungutan suara atau TPS. Sehingga disimpulkan penyelenggara pilkada dan pemilih di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mentaati protokol kesehatan yang diterapkan. Dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, Muhammad Lutfi Darlan dan Sofan melaporkan.